11 Juli 2025. Ya, pokoknya ini hari Sabtu dan ini hari Jumat, dan apa yang sudah gue lakukan hari ini mungkin bisa terkesan kurang ada outputnya gitulah. Jadi tadi pagi itu gue sempat berkutat dengan suatu teknologi, nama itu CI/CD. Itu kan bagian di ranah DevOps ya. Itu gue pengen ngebuat aplikasi gue nih yang gue push ke GitHub, itu tuh otomatis langsung ke deploy di App Store gitu kan. Tapi nih itu nggak segampang yang gue kira gitu kan. Padahal pas gue ngobrol ke GitHub, katanya tinggal gini-gini aja gitu kan. Nge-prompt ke AI, gue tinggal katanya gini-gini aja gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu loh. Jadi pertama kan gue pakai Unity. Jadi gue Unity itu gue push ke GitHub dan gue tuh pengen deploy itu ke App Store. Nah, kayak biar secara otomatis gue tuh nggak harus build manual ke Xcode, habis itu jadiin archive, habis itu push lagi ke ininya repo test flag-nya kan. Nah, daripada lama kayak gitu kan bagusnya kan kalau kita tiap push ke GitHub langsung diupdate kan. Nah, cuma masalah itu kan kita harus ngebuat file YAML-nya lah gitu kan, konfigurasi segala macem. Itu lumayan perlu dipahamin dan gue sama-sama sekarang belum paham, tapi ya gue coba terawang-terawang dikit aja. Dan tadi tuh di file itu kan kayak ada, kita disuruh masukin Unity license, Unity password, Unity email gitu kan. Terus ada pakai Fastlane juga. Fastlane tuh istilahnya untuk ngejembataninya habis kita build si Unity-nya itu di GitHub Action, nanti dia bakal nge-push ke App Store gitu. Ke test flag dulu kan. App Store kan belum sampai gitu. Nah, cuma kendalanya itu tuh Unity license gue tuh nggak kayak ada masalah lah pokoknya. Jadi tuh kayak gue tuh ada Unity student kan, gue udah pernah claim. Nah, cuma pas gue masukin ke GitHub Secret udah oke tuh, sebenarnya udah bener. Sebenarnya panjang sih caranya gitu kan. Kita ada ke website Unity Cloud-nya, habis itu geratfile.ilf dari Unity editornya, terus habis itu ya banyak. Cuma intinya tuh gue udah masukin ke GitHub Secrets kayak variabelnya gitu lah, Unity license gitu kan. Terus ada Unity email juga, Unity password, dan satu lagi gue lupa apa. Terus juga Fastlane-nya juga udah masukin emailnya segala macem. Terus gagal karena error di Unity license. Jadi tuh pas ngebuild tuh kan lumayan lama tuh di GitHub Action. Itu kedeteknya tuh kita lisensi gue tuh kayak udah pernah dipakai. Terus gue solve kan, kayak gue cari tahu nih gimana caranya. Katanya itu tinggal di revoke aja akses yang ada di lokal gue. Udah bisa tuh, tapi bukan error itu lagi gitu. Jadi errornya itu katanya udah kadaluarsa lah. Gue bingung gitu kan. Jadi kayak gue tuh agak susah jelasin, ini kayaknya agak teknis banget. Intinya tuh gini, gue tuh punya satu lisensi student Unity. Nah, tapi lisensi ini itu tuh udah gue pakai di lokal komputer gue gitu kan. Dan kalau pengen gue pakai di GitHub Action, berarti kan di lokal gue harus nggak dipakai gitu kan. Jadi gue pakai di GitHub Action doang. Yang masalahnya, gue pas udah hapus dari lokal, itu dianggapnya tuh malah expired dari GitHub Action. Cuma pas gue udah hapus, yang maksudnya gue nggak pakai yang di GitHub Action, gue pakai yang untuk di lokal aja. Di lokal aman-aman aja, bisa kalau dia kepake lisensi. Itu gue sampai sekarang masih belum paham gimana caranya. Mungkin harus emang kita bayar sih ke Unity-nya, jadi biar kita tuh dapat dua lisensi, bukan dua lisensi, emang kayak satu lisensi cuma bisa dipakai di beberapa device, karena satu lisensi gue tadi tuh cuma bisa dipakai di satu device gitu. Kayak anggapannya tuh GitHub Action tuh kayak device-nya lagi gitu loh. Nah, itu sih yang gue pahamin sampai sekarang ya. Gue nggak tahu kalau ada pemahaman gue yang salah ya, itu mungkin CMIW aja gitu kan. Correct me if I wrong gitu kan. Tapi ya semoga dari ini gue nggak tetap istilahnya, walaupun itu ada batasan gitu, gue harus coba cari cara lagi gitu kan. Walaupun itu bukan tujuan utama gue, karena itu sebenarnya jadi backlog gue buat project ini, tapi kayak bukan backlog utama gitu. Kayak besok gue bakal ambil backlog yang backlog yang emang urgennya lebih tinggi gitu daripada yang CI/CD ini. Karena sebenarnya kita
nge-push ke test track kayak pakai arsip gitu dari Xcode udah cukup gitu kan, jadi nggak masalah juga gitu. Paling beda di waktunya aja lebih lama gitu ya. Sebenarnya ini pun lama di risetnya gue belajar CI/CD dia lagi gitu kan, tetap juga butuh waktu. Jadi ya mungkin setimpal. Mungkin kalau emang buat next development gue bakal terus berkarya sering nge-push ke Play Store, App Store, itu mungkin emang bakal berguna banget. Cuma kalau ya mungkin ini project cuma buat sekali-sekali doang ya, buat sekarang kayaknya gue hold dulu si ICD tadi, dan ya gue fokus ke hal yang lebih penting kayak gitu ya. Mungkin ini gue video juga tanpa skrip, gue ngomong seadanya aja, dan ya ini sebuah arsip pribadi aja karena gue juga udah lama nggak ngomong depan kamera, dan kayak seru aja gitu menjelaskan something yang menurut gue kalau gue nonton ini nanti suatu saat kayaknya gue bakal berterima kasih kepada diri gue yang sudah membuat video ini gitu loh. Karena ya mungkin beberapa kali gue ada penyesalan kayak gue ada something yang bisa diceritain tapi akhirnya nggak gue ceritakan, dan gue tuh lupa gitu dengan something itu kan. Itu sayang banget sih ya. Mungkin sekian, bye.